Meski Australia tidak memiliki bahasa resmi nasional, tapi bahasa Inggris menjadi bahasa yang digunakan sejak kedatangan penjelajah asal Eropa. Padahal bahasa Melayu asal Indonesia justru tercatat sebagai bahasa asing pertama yang masuk dan dipelajari di benua Australia. Bahasa ini pertama kali diperkenalkan kepada suku asli yang tinggal di Australia Utara pada tahun 1700-an saat nelayan dari Makassar datang untuk menjalin hubungan dagang. Menurut Dr. Paul Thomas, peneliti dari Monash University di Melbourne, bahwa suku Yolngu adalah orang pertama di benua Australia yang menggunakan bahasa asing dengan belajar bahasa Makassar dan bahasa Melayu dari Indonesia. Dalam bukunya yang terbaru The Journey of Australians' First Asian Language, mencoba merekam masuknya sejarah bahasa Melayu dari Indonesia ke Australia, yang selanjutnya disebut bahasa Indonesia dan perkembangannya hingga saat ini. Juru bahasa pertama yang ada di benua Australia adalah juru bahasa Melayu Indonesia yang didatangkan oleh Batavia oleh penjelajah bernama Abdel Tasman di awal abad ke-17. Ia juga mengatakan bahwa ia disuruh mencari juru bahasa Melayu dikarenakan mereka kira akan ada kemungkinan bahasa Melayu Indonesia yang digunakan di benua Australia yang saat ini bernama Hollandia Baru. Kini di era modern Australia, minat untuk belajar bahasa Indonesia terus mengalami penurunan. Salah satu faktornya adalah pendatang dari Indonesia ke Australia yang jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan dengan pendatang dari negara Italia, Yunani maupun Cina. Menurut Dr. Paul, bahwa pendatang dari Indonesia kebanyakan menjadi mahasiswa, bukan pendatang tetap. Karenanya pengaruh mereka kepada kebudayaan Australia menjadi tidak begitu besar. Tapi status bahasa Indonesia di negerinya sendiri juga ikut mempengaruhinya. Bahkan belakangan ini penggunaan bahasa Inggris dianggap lebih penting atau lebih bergengsi di Indonesia. Awal November tahun lalu, Perdana Menteri Scott Morrison telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Bangkok, Thailand. Dan Presiden Jokowi telah berjanji segera meratifikasi perjanjian perdagangan bebas kedua negara. Jika nantinya perdagangan bebas ini diterapkan, maka akan membantu bagi minat belajar bahasa Indonesia di Australia. Dari buku yang dirilis oleh Dr. Paul bahwa ditulis ada beberapa peneliti lainnya yang membahas aspek-aspek terkait pengajaran dan penggunaan bahasa Indonesia di Australia, termasuk pengalaman sejumlah guru bahasa Indonesia. Di antara penulis adalah Charles Koppel, Julia Reed, David Reeve, David Hill, Jan Lingard, Stutz Robson, Ron Whitton, Leslie Herben, Kate Folser, Barbara Hadley, Lindy Norris. Sedangkan penulis asal Indonesia seperti Dewi Noverini Jenar, Darto Darudoyo, dan Firdaus juga ikut menyumbangkan pemikirannya ke dalam buku yang dirilis oleh Dr. Paul.